Siapa kamu? Halo pasukan barbar yang tidak suka perdamaian pastinya. Jelesu Bumyamca Jaya Mahe. Siapa yang nggak tahu dengan semboyan ini, bos? Yang artinya di laut dan di darat kita jaya. Nah, ini merupakan semboyan bagi korps marinir pasukan elit TNI Angkatan Laut yang disebut pasukan hantu. Sangat senyap dalam penyerangan dan pertempuran. Pasukan ini dibentuk pada tanggal 15 November tahun 1945 di sebuah kota kecil yaitu Tegal, Jawa Tengah di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Korps Marinir pada awalnya merupakan bagian dari Korps Armada Tegal yang bertugas menjaga keamanan laut Indonesia dari segi berbagai ancaman. Nah, kesatuan ini bahkan memegang peran sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pasukan marinir Indonesia sudah banyak pengalaman dalam hal bertempur. Maka dari itu pasukan marinir bisa dibilang disegani atau diperhitungkan ya kan soal kemampuannya oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya. Sepak terjang marinir dalam menjaga kedaulatan Indonesia menjadi kesatuan yang paling ditakuti Belanda saat perang kemerdekaan dikarenakan kekuatan dan persenjataannya yang cukup besar dan kuat. Berbagai palagan pertempuran pun telah banyak dilalui, di antaranya Operasi Trikora dalam upaya menggabungkan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Operasi Dwi Kora di sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak, Malaysia pada tahun 1964. Nah, dalam operasi tersebut, prajurit marinir harus berhadapan dengan pasukan elit yang tidak kalah tangguhnya, yaitu pasukan elit Inggris, yaitu SAS. Tidak hanya itu saja, Korps Marinir juga terlibat dalam operasi pemulihan keamanan dalam peristiwa G30S PKI, Operasi Alugroho di Aceh. Termasuk operasi pembebasan kapal Sinar Kudus yang dibajak di perairan Somalia pada tahun 2011 lalu. Dalam operasi yang menegang tersebut, sejumlah pasukan perompak tewas ditembak oleh pasukan marinir. Nah, kehebatan dan ketangguhan marinir dalam menyelesaikan operasi baik dalam maupun di luar negeri membuat Korps Baret Ungu ini dijuluki sebagai hantu laut. Nah, ini membuat negara Indonesia sangat diperhitungkan oleh dunia. Korps Marinir memiliki ciri khas Baret Ungu yang diyakini kesaktian yang ampuh dan mampu memberikan pengamanan serta perlindungan. Warna ungu diartikan dapat diandalkan kemampuannya dalam melindungi dan mengamankan negara dan bangsa Indonesia. Selain itu, warna ungu juga diilhami oleh bangsa Bougainville, melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir yang selalu siap berkorban jiwa raga bagi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amerika sempat bilang, militansi prajurit Indonesia sangat baik, lebih bagus dibanding prajurit Amerika. Nah, kuat atau tidaknya itu bukan tergantung pada persenjataan atau alat tempurnya. Negara dengan mempunyai alutsista canggih atau persenjataan canggih juga bisa kalah dengan negara yang biasa-biasa saja. Nah, kecanggihan itu bagaimana orangnya atau prajuritnya? Sebagaimanapun canggihnya alat tempur atau alutsista tempur, kalau orangnya tidak profesional ya akan kalah dalam pertempuran gitu loh, bos. Perlengkapan dan peralatan kita harus disesuaikan dengan sifat amfibi itu. Sebulan lalu, Marinir Indonesia sempat berkunjung ke markas Marinir Pasifik di Camp Kaneohe, Hawaii. Pada kesempatan itu, lagi-lagi prajurit Indonesia mendapatkan pujian dari negara asing. Meski banyak dipuji diakui kemampuannya oleh negara Amerika, pemimpin marinir mengingatkan agar prajurit-prajurit marinir tidak jumawa.
Pasukan di bawah kepemimpinannya diminta untuk tetap rendah hati dan semakin meningkatkan profesionalitas dan kemampuan tempurnya. Semua prajurit marinir TNI Angkatan Laut digembleng untuk menjadi prajurit pertarung yang handal dan tetap rendah hati. Pertempuran sangkur atau parkour menggunakan senjata api maupun menggunakan senjata berat lainnya seperti tank tempur. Jika memasuki barak marinir, tiap barak selalu tersedia sansak untuk berlatih tinju dan bela diri lainnya. Latihan tinju biasanya dilakukan atau dilaksanakan para prajurit marinir setiap harinya sebagai pertarung handal yang ketika bertempur diterjunkan dari laut melalui operasi amfibi. Nah, mereka selanjutnya mampu bertarung sebagai pasukan infanteri, rider, para komando, dan lainnya. Apalagi setiap prajurit marinir telah memiliki kemampuan tempur 3 matra, darat, udara, dan laut. Bayangkan bos. Klub marinir bahkan memiliki pasukan khusus handal yang bernama Intai Amfibi Tempur, yang disebut Intai Viv dan Detasemen Jalamangkara Denjaka. Kedua pasukan khusus itu merupakan petarung paling tangguh yang melebihi kemampuan Navy Shell Amerika. Karena banyak yang harus dirahasiakan, kemampuan tempur spesifik itu tak bisa diungkapkan di media massa, termasuk operasi-operasi rahasia yang pernah dilakukan oleh Marinir Angkatan Laut Indonesia. Yang jelas mereka adalah para personil sangat terlatih, dikenal sebagai hantu laut, ya kan, yang siap mengorbankan jiwa raga bagi bangsa negara dalam pertempuran paling ekstrim. Kendati dicetak sebagai prajurit pertarung, mereka juga dikenal sebagai prajurit paling ramah dibandingkan satuan-satuan TNI lainnya karena memiliki moto seperti air. Petinggi TNI Angkatan Laut, khususnya Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, bahkan selalu menekankan kepada prajurit marinir dengan khusus. Sebagai prajurit, semua anggota marinir merupakan petarung sejati yang dengan nama Tuhan disiapkan bertempur dari arah laut dan menang. Tak ada kata pantang mundur dan kalah bagi prajurit petarung kendati tinggal memiliki sangkur. Oke, sekian video ini. Jangan lupa subscribe kalau suka. Kalau tidak suka, jangan subscribe bos.